Halo guys, ketemu Hai lagi semua. kali ini sama aku, Ayu, dan rekan aku. Desa Nanda, Dan pastinya kita masih dalam acara Cyber, Cyber Talk. Talk. Yang dimana Cyber Talk ini adalah acara yang Mendatangkan berbagai narasumber keren-keren. betul. Nah, untuk kali ini khususnya kita ada di series Kaprodi series. Jadi semua di sini yang ngomong tuh semua kaprodi, kepala program studi yang ada di Cyber University bakalan sharing tentang prodi masing-masing Pastinya. ya. Ayo. Dan siapa Kaprodi kali ini? Kali Dari ini, prodi apakah? nah, Bahasan kita kali ini Kali yaitu dari ini- prodi sistem informasi. Betul Jadi sekali. kita ada kepala program studi dari program studi sistem informasi kali ini. Kita sekarang udah kedatangan Pak Dwipo, betul ya Pak ya? Ya, betul. Pak Dwipo adalah kepala program studi sistem informasi. Nah, Pak, bisa cerita dikit Pak tentang Pak Dwipo? Lulusan di mana, asal dari mana, lalu mendalami di bidang apa? Mungkin sebelumnya saya minta izin untuk kasih salam kepada Ya, Oh, betul. Selamat sore seluruh sobat sistem informasi. Apa kabar? Mantap. Ya, senang bisa bertemu dengan Anda semua. Oke. Ya, perkenalkan nama saya Dwipo Setiantoro. Yes. Saya adalah Kaprodi Sistem Informasi. Ya, kebetulan saya lulusan S1 UI Universitas Indonesia Ya. dan S2-nya di Gunadarma. Oke. Seperti itu. Sehat Pak hari ini gimana kabarnya? Sehat sekali. Tadi saya barusan nguji skripsi. Nguji ya? 4 Jadi- orang. Iya. Lumayan sih. Di mana Pak? Cukup Lagi banyak. lagi sibuk sidang skripsi ya Pak? Ya betul. Nanti masih ada lagi jadwal setelah itu. Mantap, luar biasa. Jadi emang gitu teman-teman, kalau Kaprodi emang ya waktunya agak-agak mepet-mepet ya. Nah Pak Dipo, sebentar kita mungkin pengen tahu sedikit dan kita to the point aja kali ya Pak ya. Betul. Tentang prodi sistem informasi. Iya. Pertama Pak, itu programnya confirm 4 tahun ya Pak ya berarti ya? Betul sekali. Masa itunya. Iya. Nah, terus kita langsung ke itunya Pak sebenarnya. Nanti lulusannya itu setelah teman-teman kita nih yang dari SMA, SMK itu kuliah 4 tahun. Iya. Dia tuh pengennya jadi apa sebenarnya Pak? Oke. Diarahin untuk jadi apa sebenarnya? Gitu. Jadi tujuan dari prodi sistem informasi ini adalah menghasilkan lulusan yang profesional di bidang sistem informasi. Ya, kemampuannya adalah harus bisa mengelola, mengembangkan ya, kemudian memelihara juga menjaga keamanan sistem informasi dari sistem informasi di perusahaan-perusahaan berskala enterprise. Oke. Gitu. Tapi tidak hanya itu juga kita juga bisa menyentuh di bidang UMKM dan yang lainnya kan seperti itu. Ya. Oke. Karena memang kita tahu sendiri kalau ngomongin informasi, aplikasi Iya. itu kan sekarang everywhere. Iya. Semuanya sekarang lagi apa nih ya, Lagi gencar-gencarnya nih dikembangkan booming, ya. gitu kan ya Pak ya. Oke. Nah, berikutnya Pak, gimana kurikulumnya Pak sebenarnya? Karena hari ini kan ada banyak sebetulnya lulusan-lulusan SI itu yang mereka pakai istilah gap. Jadi yang diajarin di kuliah apa, terus yang nanti di kebutuhan di industrinya Iya. apa, itu suka beda tuh Pak. Nah, kira-kira kalau prodi Bapak kurikulumnya ada mengatasi hal itu kah? Permasalahan itu? Oke. Jadi mungkin perlu saya sampaikan bahwa kelebihan dari kampus kita ini adalah program 3+1. Oke. Jadi 3+1 ya Pak ya? 3 tahun kuliah dan 1 tahun itu adalah magang internship. Oke. Ya. Dan kebetulan juga kita bersyukur bahwa kampus kita sudah ada kerjasama dengan pihak Bank BRI Industri ya Pak ya? Industri dan sudah ada kepastian untuk bisa magang di sana. Iya. Dan itu menjadi satu hal keuntungan buat terutama untuk prodi sistem informasi karena bisa menerapkan ilmu yang sudah didapat di bangku kuliah di perusahaan-perusahaan tersebut. Iya, Ya, betul. mereka bisa melihat sistem yang ada, menganalisa, Iya. mengelola seperti itu. Jadi mereka sebelum lulus mereka dikasih kesempatan untuk terjun langsung ke lapangan, gitu ya Pak ya? Ya.
Dan Selama- keuntungannya juga mahasiswanya nggak usah pusing cari tempat Betul, magang ya, betul. karena sudah disalurkan. Oke. Gitu. Ya, kira-kira Sudah seperti pasti, itu. ya. Selama 1 tahun berarti Pak di sana ya? Ya, di 2 tempat semester. 2 semester ya? Betul. Oke. Jadi 2 semester teman-teman. Betul. Jadi 2 3 semester tahun belajar, 6 Di kampus, semester di 3 kampus. tahun belajar di kampus, 1 Ah. tahunnya magang. 1 tahunnya magang belajar di luar kampus, Betul langsung sekali. terjun ke industri. Benar-benar langsung terjun ke industri, jadi magangnya benar-benar mengimplementasikan apa yang udah dipelajari selama kuliah 3 tahun di kampus, langsung setahunnya magang. Nah, Begitu. lalu Pak, kita ngomongin tadi udah terlalu jauh mungkin ya kalau udah lulus ya. Nah kita ngomongin tentang yang sekarang hari ini Pak. Jadi sebenarnya yang boleh masuk ke prodi sistem informasi itu apakah hanya anak IPA, apakah hanya anak SMK jurusan Iya. komputer, atau juga sebenarnya jurusan lain itu juga boleh masuk sebenarnya. Gitu. Kami tidak terlalu spesifik untuk persyaratan menjadi mahasiswa sistem Iya. informasi. Ya, utamanya sih punya kemampuan logika yang bagus. Logik ya Pak ya. Ya, tetap logik ya? yang bagus untuk memahami sesuatu, juga troubleshooting yang bagus. Itu menjadi syarat utama untuk bisa Masuk menjadi ke mahasiswa IT khususnya untuk ini ya, sistem sistem informasi. informasi gitu ya Pak ya. Nah, Karena Jadi dari jurusan manapun bisa masuk gitu ya. sebenarnya Asal dia punya kemampuan logik yang bagus. Iya, ya, betul logical sekali. thinkingnya tuh jalan gitu. Ya, betul itu sekali. syarat utama. Oke, jadi sebenarnya tidak dikelompok-kelompokkan berdasarkan jurusan pas lagi mereka SMA SMK gitu ya. Sebetulnya. Oke, tapi yang penting logiknya dalam berpikir runut, terus juga dia punya jiwa untuk problem solver, menyelesaikan masalah gitu kan. Berarti ya memang sehatnya itu aja juga cukup. Kalau keunggulan yang ada di prodi sistem informasi ini tuh seperti apa Pak Dwipo? Ya, sebenarnya yang namanya prodi sistem informasi kan banyak Iya, ya. di betul, kampus-kampus betul. lain kan gitu ya. Yes. Cuma di Beris itu yang akan menjadi Universitas Cyber Indonesia Iya. ini itu ada satu keunggulan. Itu apa? Kami itu punya ciri khas Iya. perbankan konvensional. Oke. Itu mungkin yang belum ada di prodi sistem informasi yang lain. Pada umumnya gitu belum Ya. ada ya. Jadi di mata kuliah yang disediakan itu banyak mata kuliah pengenalan perbankan, ya dasar perbankan, baik produk, kemudian manajemen teknologi perbankan itu menjadi modal bagi mahasiswa sistem informasi khususnya kalau ingin berkecimpung di dunia perbankan. Iya, Seperti wow. itu. Oke, jadi memang ini sistem informasi yang memang apa ya sebetulnya fokus ngurusin tentang dunia perbankan ya Pak. Ya, dan keuangan. Dan keuangan, Institusi pada keuangan. umumnya, institusi keuangan. Jadi pasti ngomongin security, Yes. ngomongin tentang development, ngomongin Yeah. tentang nasabah, behaviornya kayak apa gitu-gitu ya Pak ya. Juga tata kelola juga itu dipelajari. Oke. Jadi bukan cuma belajar coding, Tidak. tapi juga belajar tentang perbankan. Yes. Betul Nah, sekali. aku tertarik untuk bertanya tentang dunia IT sebenarnya Pak. Ya. Jadi pengalaman Bapak kalau tadi sebutnya di CV itu kan sebenarnya Bapak udah apa memulai masuk ke dunia IT udah tahun benar 2000-an kali ya. 2000-an lah ya. Ini kan sekarang berapa tahun tahun? 2022 Pak. Jadi 22 tahun. iya. Kurang lebih. Jadi sebenarnya apa yang Bapak lihat sebenarnya atau prinsip-prinsip apa yang masih stay di dunia IT yang mungkin teman-teman bisa pakai juga atau mungkin ada apa bagian yang udah berubah sebenarnya di bagian IT selama ya 2000 ke 2022 lah hari ini. Oke, perkembangan teknologi itu sangat pesat ya. Yap. Dan kita lihat ada semacam shifting ya, pergeseran dari implementasi perangkat lunak yang tadinya berbasis standalone kemudian internet, sekarang sudah ke mobile ya. Itu menjadi suatu peluang ya untuk adik-adik kita utamanya dari prodi sistem informasi untuk menghasilkan aplikasi yang bisa dijalankan di peranti bergerak atau mobile device. Itu akan menjadi tren. Dan satu saat nanti kita segala aktivitas itu sudah dilakukan secara digital menggunakan internet dan mobile. Itu menjadi hal yang sangat baik. Kita sebagai pelaku dari pengguna teknologi informasi ini. Oke. Saya kira begitu. Nah tadi Pak ngomongin tentang programmer Ya. dan juga tentang perbankan nih Pak. Oke. Nah,
ini kan ujung-ujungnya adalah tentang prospek kerja gitu. Karena kalau teman-teman kita yang kuliah kan biasanya ujungnya akan, kalau mereka nggak bikin perusahaan sendiri, mereka akan masuk ke dunia industri kan, kerja lebih gitu. Nah, prospeknya Pak, menurut Bapak kira-kira paling ideal itu mereka sebenarnya kurikulum ini mengarahkan kemana sebenarnya? Mungkin sedikit saya jelaskan ya Pak ya, bahwa industri perbankan sekarang itu udah berbeda dengan sekian tahun yang lalu. Yes. Jadi dunia perbankan itu sebenarnya adalah industri IT yang menawarkan layanan perbankan. Ya karena segala aktivitasnya bisa dilakukan secara mobile ya, secara menggunakan internet dan sebagainya. Ya semuanya aplikasi, semuanya sistem sih Pak. Gitu. Nah oleh sebab itu di dalam kurikulum kami juga itu diarahkan tidak lagi kita membuat aplikasi yang sifatnya konvensional, tapi juga ke arah yang lebih bagaimana mengelola itu secara digital, industri keuangan perbankan, seperti itu sebenarnya sih. Dan memang beda kami dengan prodi yang lain bahwa di sisi tata kelola itu kami tekankan, ya bagaimana kita mengembangkan, tidak hanya mengembangkan, bagaimana juga mengelolanya, menjaga keamanan dan sebagainya. Itu yang dipelajari pas lagi kuliah sebenarnya di kuliah. Seperti itu. Oke. Menarik sekali ya. Iya. Kaisa. Nah, bagaimana? Untuk mahasiswa sendiri Pak, apakah mahasiswa juga bisa ikut lomba mungkin atau mungkin kegiatan-kegiatan lain mungkin di dalam prodi selama dia belajar istilahnya, selama dia kuliah lah, selama itu? Ya sangat terbuka kesempatan untuk itu ya. Jadi artinya kuliah sekarang kan sifatnya juga ada dua macam ya, hybrid ya, di kelas dan ada yang di luar. Itu memberikan waktu buat mereka juga ikut berkiprah misalnya di dunia lomba dan sebagainya. Dan itu sudah terbukti ya di prodi kami itu sudah ada beberapa mahasiswa yang sangat membanggakan. Ya di antaranya contohnya adalah Windy itu menjadi juara di dalam Biro Village ya. Kemudian banyak lagi dan ada juga yang menembus program PKM ya, program kreativitas mahasiswa, pendanaan itu juga sudah ada yang menerimanya seperti itu. Jadi sangat terbuka kesempatan bagi mahasiswa juga berprestasi di dalam berbagai lomba. Luar biasa ya prodi sistem informasi ini. Dan sudah juga menghasilkan banyak mahasiswa berprestasi begitu ya. Oke. Dan juga satu lagi Pak, tentang keterlibatan mahasiswa gitu. Apakah saya mau nanya, biasanya ada mahasiswa yang tipikalnya dibiarin aja pas lagi kuliah, atau ada juga yang sebenarnya dia aktif buat ngikutin dosennya kemana atau mungkin penelitian apa gitu. Di prodi SI ada kegiatan semacam itu kan? Ya memang, jadi untuk Tridharma ya, selain pendidikan kan ada juga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Nah itu kami mengajak ya, contohnya terakhir kami waktu mengadakan PKF di kelurahan di sekitar sini, itu kami mengajak 9 orang Pak. Siswa ya Pak ya? Ya, supaya mereka juga mengerti bagaimana bisa berinteraksi dengan masyarakat sekitar seperti itu. Dan untuk penelitian juga ada beberapa dosen yang mengajak mahasiswa untuk ikut. Jadi mahasiswa juga dilibatkan ya Pak? Ikut pengabdian kepada masyarakat. Jadi ada orang tuanya istilahnya buat ikut. Ya kalau dia nggak berani, yuk kita bareng-bareng diajakin juga. Dan pastinya menambah pengalaman juga untuk si mahasiswanya ini ya. Oke, jadi kita langsung ke pernyataan Pak, pernyataan terakhir dari pernyataan terakhir lagi. Apakah ada trik? Ada nggak semacam tips gimana caranya untuk tetap semangat belajar atau gimana caranya untuk bisa masuk ke prodi sistem informasi ini? Silakan Pak Ibu. Ya, buat yang mau masuk ke bangku kuliah. Nomor 1 adalah tetapkan tujuan. Mau jadi apa? Tujuan apa? Kemudian pilih prodi sesuai dengan passion. Itu penting sekali. Ya. Jadi sudah saya jelaskan kan sistem informasi itu seperti apa prospeknya dan sebagainya. Saya sangat yakin kalau kita mau berkiprah di dunia industri, terjun di dalam pengelolaan sistem dan sebagainya, jangan ragu ya, untuk bergabung dengan kami di sistem informasi Universitas Sudara Indonesia. Mantap, luar biasa. Itu dia. Gitu teman-teman, tadi pesan dari Pak Riko. Langsung aja daftar. Kalau tertarik dengan prodi sistem informasi yang tadi disampaikan oleh Pak Dwiko, langsung daftar.
Dan sampai ketemu nanti di Cyber University gitu ya. Terima kasih Pak Terima Dipo kasih kepada Pak atas Dipo. kedatangan hari ini. Terima kasih saya sudah diundang. Semoga bisa ketemu lagi nanti Yap. untuk bisa sharing-sharing lebih tentang informasi. Terima kasih Pak Dipo. Terima kasih. Tetap di sini. Selamat datang di kampus baru BRI Institute yang berlokasi strategis di Jalan TB Simatupang nomor 6 Jagakarsa, Jakarta Selatan. BRI Institute telah terakreditasi baik yang memiliki 5 program studi, yaitu Sistem Informasi, Teknologi Informasi, Sistem dan Teknologi Informasi, Teknologi Bisnis Digital, dan Kewirausahaan. Inilah gedung baru BRI Institute, disambut ramah dengan menerapkan protokol kesehatan. BRI Institute memiliki 8 lantai dengan coworking space pada lantai 1. Ruang kelas dan laboratorium programming berada di lantai 2 dan lantai 3. Perpustakaan yang nyaman menyediakan buku dan jurnal yang lengkap terdapat di lantai 6 dan bersebelahan dengan ruang diskusi untuk mahasiswa yang sangat nyaman. Ada juga student corner. Rektorat berada di lantai 7. Terdapat juga ruang dosen dan ruang tenaga kependidikan. Naik ke lantai 8 terdapat rooftop yang memiliki musola dengan area terbuka. Untuk menunjang kenyamanan mahasiswa, kampus BRI Institute juga dilengkapi dengan ATM dan area parkir yang luas. BRI Institute menjunjung tinggi cita-cita dan komitmen, serta berusaha untuk menjadi yang terbaik. Nah, itu tadi guys, kita udah ikuti bersama, bincang-bincang bersama Kak Prodi dari Sistem Informasi yang menarik banget kan. Dan pastinya jangan lupa daftar. Nah, terus juga kita mau ingetin kalau BRI Institute itu ada beasiswa, namanya beasiswa Cemerlang. Cemerlang. Iya, yang dimana beasiswa ini menyediakan hingga 100% gitu ya. Beasiswa hingga 100% untuk 100 orang saja. Oke. Jadi buat teman-teman yang ngerasa berprestasi dan punya passion juga masuk ke salah satu jurusan di BRI Institute, langsung aja daftar. Dan bagaimana caranya untuk mendapatkan beasiswa tersebut? Langsung aja kita panggilkan owner dari M-Tryout. Langsung aja kita panggil Kak Gani. Silakan Kak. Halo Kak Gani. Halo Kak Gani. Apa kabar? Kita ketemu lagi. Yes. Ketemu lagi ya. Sehat ya Kak ya? Sekali lagi beasiswa. Nah, kalau ngomongin beasiswa kita harus ingat sama Kak Gani. Karena Kak Gani ini yang ngatur beasiswanya siapa yang dapat juga nih salah satu. Gimana Kak Gani? Tentang prosedur mendapatkan beasiswa Cemerlang untuk kuliah di Cyber University untuk berbagai prodi. Nah, silakan. Mungkin beasiswa sendiri ini untuk dari cyber ya. Prosedurnya yang pertama teman-teman yang memang harus melengkapi data diri dan biodata dan mengupload beberapa berkas yang diperlukan di websitenya cyber/desk.com. Itu prosedur pertama. Jadi teman-teman harus mengisi formulir dulu. Terus yang kedua teman-teman menyiapkan aplikasi Android-nya untuk bisa diinstal di HP teman-teman. Jadi teman-teman harus download dulu aplikasinya di Google Play Store. Itu secara gratis. Jadi itu prosedur 2. Pertama tadi isi formulir dan kelengkapan berkas. Isi formulir di website cyber-unif.com. Nah, nanti ditulis aja di sini. Nanti tinggal klik gitu. Itu didaftar datanya didaftarin semua. Biasanya data diri, terus ada ijazah juga. Teman harus upload dulu. Terus ada beberapa kuesioner yang diisi. Setelah itu nanti ada pemberitahuan dari admin untuk melakukan tes
lewat aplikasi Mtrail. Oh, ini berarti tesnya bukan di website lagi, tapi di aplikasi yang tadi di-download di Play Store. Betul. Gitu ya? Oke. Jadi harus daftar dulu, isi dulu kelengkapannya. Terus kalau udah daftar nanti bakal dapat notifikasi dari Mtrail. Setelah itu nanti diklik link untuk download Mtrail tersebut, baru ikutin semua tesnya di aplikasi tersebut, aplikasi Mtrail begitu. Itu terjadi pada tanggal. Nah, untuk timeline sendiri itu pendaftaran terakhir tanggal 30 Agustus. Oke guys, 30 Agustus 2022. Diingat 30 Agustus berarti sebentar lagi ya Kak ya? Lagi berarti. Terus setelah tanggal 30 Agustus, besoknya tanggal 31 itu jadwal ujian saringannya atau tesnya. Tesnya tuh Di aplikasi Mtrail. Kira-kira berapa soal Kak kalau boleh dibocorkan? Kurang lebih 50 soal. 50 soal. Waktunya 90 menit. 90 menit. Ya. Jadi pengetahuan umum, terus ada apa namanya? Ya ada matematika? Ada bahasa Inggris? Bahasa Inggris juga ada. Oke. Jadi kurang lebih ada sekitar 3 kategori soal. Tadi 90 menit ya? 90 menit. Tapi waktu mulainya kapan tuh? Nah, jadi tanggal 31 itu teman-teman bebas mengerjakan selama 24 jam. Oh. Nah, jadi boleh pagi, siang, sore atau malam. Oke. Nanti pada saat teman-teman masuk ke dalam soal, klik mulai, itu baru terhitung waktunya selama countdown 90 menit masuk tuh. Pada saat mengerjakan soal. Ya. Jadi selama 90 menit kita fokus ngerjain soal itu tadi ya. 50 soal tadi berarti. Betul. Wah, tuh masih inget nggak tuh yang pelajaran SMA kemarin? Pada lupa lagi. Iya, langsung daftar dapat beasiswa. Nah, 100 orang gitu. Yap. Bisa sampai 100% beasiswanya. Jadi persiapkan 100 orang yang terbaik ya. Yap, betul sekali. Gitu ya. Dan siapa tahu tuh rezeki kalian juga soalnya kan. Jadi usahanya adalah salah satunya dan belajar dan ngerjain 50 soal itu. Yap, via aplikasi Mtrail. Tadi tanggal 31 tes nih kan. Ya. Nah, nanti lanjut ke tahap kedua nih Kaisanya. Tahap keduanya ada wawancara. Tahap ketiga lah ya. Oke, tahap ketiga wawancara. Di tanggal berapa 2 September. Oh, 2 September. Oke. Jadi setelah tes tanggal 31, tanggal 2-nya ada tes wawancara. Tanggal 6-nya baru kita umumkan siapa saja yang mendapatkan beasiswa. Tanggal 6 pengumuman mendapatkan beasiswa. Tanggal 6 ya? Tanggal 6 September. Dan tanggal 12-nya kalau kalian nanti diterima di BRI Institute yang nantinya akan menjadi Cyber University akan mulai perkuliahannya di tanggal 12 September 2022. Nah, tadi ada yang kelewatan dikit. Wawancara. Iya. Wawancara ini harus datang apa enggak, pertanyaan teman-teman kalau yang udah daftar. Karena kita kan ada di Jakarta Selatan, kampusnya kita di Simatupang. Mungkin ada teman-teman di luar Jabodetabek, mungkin di Jawa Tengah, Jawa Barat, terus ada di Sumatera, mungkin Kalimantan. Itu gimana Kak nasibnya Kak? Oke, jadi untuk yang di luar Jabodetabek kita akan memberikan fasilitas secara online ya. Untuk wawancaranya. Nanti mereka yang di luar Jabodetabek itu ada jadwal wawancara secara online. Jadi kita berikan pemberitahuan linknya untuk melakukan wawancara. Ada tip khusus nggak buat interview nih? Timnya? Tipsnya. Intinya tipsnya itu kalian seberapa kuatnya ingin kuliah di BRI itu, terus motivasi kalian apa, terus mungkin ada nilai tambah yang bisa kalian berikan, contoh mungkin punya prestasi ataupun punya pengalaman organisasi lain yang mungkin bisa menambah nilai sebagai calon mahasiswa di BRI. Tentang hal itu aja pokoknya. Iya, kan lebih seperti itu. Gitu ya Kak Esa. Begitu tadi cara mendapatkan beasiswa di BRI Institute. Tadi tipsnya juga diajarin juga sama yang. Jadi daftar. Kalian bisa langsung daftar. Jadi kalian bisa langsung pilih aja kali kayu ya. Iya. Pilih apa? Prodinya mau yang mana? Oke. Cukup kali Kak. Thank you banget ini. Saya Kak Gani sangat. Kak Gani udah datang hari ini, udah share, udah kasih tips juga dan tentang prosedur beasiswa gimana sih. Terima kasih Kak Gani. Thank you Kak Gani. Selalu. Ujian nasional dan ujian masuk perguruan tinggi sudah di depan mata loh guys. Bagaimana persiapan kamu saat ini? Masih ragu dengan kemampuan dirimu?
Mau ikut tryout tapi nggak bikin ribet? Ingin menguji kemampuan diri dengan cara menyenangkan dan juga bisa dapat hadiah? Sekarang telah hadir aplikasi M-Tryout, sahabat untuk prestasi hebat. Aplikasi tryout berbasis mobile untuk kamu yang duduk di sekolah menengah atas ataupun sederajat. Agar lebih siap menghadapi ujian sekolah, ujian nasional, dan ujian masuk perguruan tinggi hanya dalam satu genggaman. Di mana saja di Play Store sekarang juga. Gratis loh, buruan ya. Nah, gitu tadi Kak Esa, gimana Yes. caranya dapetin beasiswa? Nah itu dia benar. Kita juga mau ingetin lagi nih, kalau BRI Institute itu punya 5 program studi. 5. Apa aja Kak Eca? Pertama ada teknologi informasi. Betul, teknologi informasi. Yang kedua ada Sistem dan teknologi informasi. teknologi informasi. Yang ketiga ketiga ada teknologi dan bisnis digital. betul. Yang Lalu yang keempat, keempat ada kewirausahaan. iya. Lalu yang kelima itu terakhir ada sistem informasi. Iya. Jadi kita punya 5 program studi yang pastinya masing-masing program studi ini punya kekhususannya masing-masing. Jadi punya Yes. ciri khasnya masing-masing gitu ya. Dan itu cuma ada di BRI Institute. Betul sekali. Betul sekali Kak Eca. Dan jangan lupa juga kalau mau daftar, itu kita masih buka kesempatan sampai nanti tanggal 30 September 2022. Betul. Itu kita tutup pendaftaran, kemudian ujian saringannya itu tanggal 31 Yes. Agustus ya, mohon maaf, Agustus. 31 Agustus 2022. Terus nanti mulai kuliahnya itu tanggal 12 September 2022. Oh, sebelum mulai kuliah ada pengumuman dulu. Oh iya betul sekali. Tanggal 6 September Iya, 2022. betul sekali. Terus nanti kita mulai kuliah tanggal 12. 12 Tanggal 12 September. Nah, informasinya itu pertama kita sharing di IG Oke. IG BRI Institute. Mungkin nanti diklik aja kali ya. Ya harus Nanti ditulis. follow, jadi Follow. teman-teman wajib banget buat follow Instagram BRI Institute, yaitu BRI Institute Official, BRI Institute Official. Official. Langsung aja di follow semua informasi tentang BRI Institute, semua Nanti ada di kita situ. update di situ. Pasti. Terus untuk pendaftaran itu ada di Unif.com. cyber-unif.com. Itu nanti teman-teman bisa klik baca di deskripsi atau mungkin nanti dimunculin di sini. Yep. Nah, nanti klik aja di situ, daftarin diri kalian, lalu habis itu ikutin prosedur yang ada di situ setelah. Langsung aja. Jadi oke, teman-teman, thank you. Thank you. Terima kasih Kak Esa. Terima kasih Ayu. Kali ini. Kita kali ini sampai di sini dulu ya untuk Kaprodi seriesnya. Jadi nanti kita akan mendatangkan banyak bintang tamu yang lain, tapi itu Pastinya. nanti kita atur dengan narasumber kesempatan. lainnya yang Ya. lebih menarik lagi, hostnya lebih oke lagi. Terus pantengin podcast kita Cyber Talk. Saya Ayu. Saya Sananda, Undur izin pamit. diri. Dadah. Dah semua. Selamat datang di kampus baru BRI Institute yang berlokasi strategis di Jalan TB Simatupang nomor 6 Jagakarsa, Jakarta Selatan. BRI Institute telah terakreditasi baik yang memiliki 5 program studi, yaitu Sistem Informasi, Teknologi Informasi, Sistem dan Teknologi Informasi, Teknologi Bisnis Digital, dan Kewirausahaan. Inilah gedung baru BRI Institute, disambut ramah dengan menerapkan protokol kesehatan. BRI Institute memiliki 8 lantai dengan coworking space pada lantai 1. Ruang kelas dan laboratorium programming berada di lantai 2 dan lantai 3. Perpustakaan yang nyaman menyediakan buku dan jurnal yang lengkap terdapat di lantai 6 dan bersebelahan dengan ruang diskusi untuk mahasiswa yang sangat nyaman. Ada juga student corner. Rektorat berada di lantai 7. Terdapat juga ruang dosen dan ruang tenaga kependidikan. Naik ke lantai 8 terdapat rooftop yang memiliki musola dengan area terbuka. Untuk menunjang kenyamanan mahasiswa, kampus BRI Institute juga dilengkapi dengan ATM dan area parkir yang luas. BRI Institute
menjunjung tinggi cita-cita dan komitmen, serta berusaha untuk menjadi yang terbaik.